Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna al-mu'allif rahimahullahu taala wa adamana fa bihim wa bi barakati ulumihim wa bina wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu anna wa ankum ila anqal. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyah fa ajruhu ka ajril mu'tamir wa salatun ala athari salatin la lagwa bainahuma kitabun fi'liyin rawahu Abu Daud wallahu a'lam bishawab. Rasulullah qalbi yuhibbak fi fuadi lak alaqa qawiyya Allah. Di dalam hadis ke-394 yang datang daripada sahabat Abi Umamah, semoga Allah meridainya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajil muhrim." Siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu, dalam keadaan suci untuk melaksanakan sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah keluar rumahnya dia ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, apakah untuk melaksanakan sholat zuhur, apakah untuk melaksanakan sholat asar, apakah untuk melaksanakan sholat maghrib, ataukah keluar dari rumahnya ke masjid dalam keadaan sudah punya wudu untuk melaksanakan sholat isya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala orang yang menunaikan ibadah haji. Maka harus rajin sholat berjamaah ke masjidnya, istiqomah 5 waktu berjamaah di masjid. Maka kalau satu hari kita melaksanakan sholat yang Allah fardukan 5 waktu, berarti kita mendapatkan pahala 5 kali ibadah haji. Tapi dengan catatan Nabi katakan keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat fardu dalam keadaan sudah punya wudu, maka dapat pahala haji. Kalau satu hari bisa 5 kali haji, maka kalau 1 minggu sudah banyak ibadah haji yang dia dapatkan. Itu pun tidak mengurangi pahala dia mengerjakan sholat, bahkan sholatnya dia pun akan menggugurkan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dibersihkan dengan berkah sholatnya. Bahkan dari wudu saja, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya ketika seseorang melaksanakan sholat 5 waktu, pada saat dia berwudu, maka itu diibaratkan seperti sungai yang mengalir di belakang rumahnya orang mukmin. Ketika dia mandi di situ 1 kali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, maka dia akan bersih badannya, tidak akan tersisa kotoran sedikit pun. Maksudnya Nabi adalah wudu. Ketika seorang berwudu, mau sholat subuh dia berwudu, mau sholat zuhur dia berwudu, mau sholat asar dia berwudu, mau sholat maghrib dia berwudu, mau sholat isya dia berwudu, maka niscaya setiap harinya dibersihkan itu kesalahan yang ada di dalam diri orang yang sholat dengan berkah wudu dan sholatnya. Makanya kita mesti istiqomah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ya begitu. Lalu kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kharaja ila tasbih duha la yunsibu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir." Siapa orang yang keluar dari rumahnya berangkat ke masjid dengan tujuan untuk melaksanakan sholat sunnah duha walaupun hanya 2 rakaat saja, maka dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah umroh. Luar biasa. Kalau dia istiqomah setiap hari sholat duha, maka setiap hari dapat pahala umroh. Kalau dia istiqomah setiap hari mengamalkan sholat sunnah duha, walau rakaataini, walaupun cuma 2 rakaat, maka setiap hari dapat pahala umroh. Kalau 1 minggu sudah 7 kali umroh, pahalanya luar biasa. Ya, maka jangan sepelekan ini amalan, jangan remehkan ini amalan yang Nabi ajarkan. 2 rakaat duha dikerjakan, maka dapat pahala orang yang umroh. Maka dawamkan ini sholat duha, walaupun cuma 2 rakaat. Syukur-syukur kalau bisa tambahin 4 rakaat. Nanti kalau sudah istiqomah tambahin 6 rakaat, tambahin lagi 8 rakaat.
tambah lagi 10 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya. Makanya apa? Ada pesan dari Nabi, kata Nabi, man shollat duha itna asyara rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang mengamalkan sholat sunnah duha 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen rumah di surga, istana di surganya Allah, istiqomah mengamalkan duha. Dan ini amalannya para salaf soleh terdahulu, mereka tidak tinggal yang namanya salat sunnah duha. Wa salatun ala athari salatin lalagwa bainahuma kitabun fi'liyin. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang salat menggunakan wudu dari salat yang sebelumnya, contoh misalnya kita salat zuhur berjamaah, lalu setelah kita sholat zuhur berjamaah, kita jaga itu wudu tidak batal sampai masuk waktu asar. Lalu kita sholat asar dengan wudu zuhur. Maka kata Rasulullah, lala gua bainahuma kitabun fi'liyin. Apabila orang itu sholat dengan wudu sholat sebelumnya, dia jaga wudunya tidak batal. Dan antara sholat yang pertama dengan sholat yang berikutnya itu tidak ada senda gurau, tidak ada hal-hal yang tidak manfaat, disibukkan dengan urusan maslahat dan ibadah, kitabun fi'liyin, maka dia dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, kitab di iliyin. Kitabun yuktabu fihi al-amalu salih lil barin. Kitab di iliyin itu adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai catatan buat orang-orang yang ahli taat, yang selalu berbuat kebaikan, yang kitabnya penuh dengan amal soleh. Berarti kan kalau sudah dijamin dapat hadiah kitab di iliyin, berarti kitabnya penuh dengan amal soleh yang Allah nanti berikan kepada kita. Kalau sudah dijanjikan seperti itu, berarti tandanya kitab yang penuh dengan amal soleh itu akan diterima dengan tangan kanan. Kalau diterima dengan tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, kata Allah, maka akan dipermudah hisabnya, akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalkan ini, dawamkan wudu, jaga wudu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kitab di iliyin. Amin ya rabbal alamin. Hadis riwayat Imam Abu Daud.